pelatihan BMM di SD nomor 5 Kutai ini. Kita yang SD nomor 5 yang didirikan dengan Semata itu adalah SD nomor 5 Kutai. Pelatihan BMM kita siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran ya dari kepala sekolah SD nomor 5 Kutai. Next. Baik, yang pertama adalah indikator kinerja kepala sekolah. 1. Memandu perencanaan pembelajaran. Yang kedua, komunikasikan visi misi satuan pendidikan. Yang ketiga, presentasi program sekolah. Sudah itu yang keempat, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. 5. Aktivitas kegiatan komunitas belajar. 6. Siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. 7. Menceritakan praktek baik kepemimpinan. 8. Refleksi komponen pengembangan kepala sekolah. Next. Latar belakang Bapak Ibu, peningkatan kualitas praktek pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah bersama seluruh warga sekolah bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung kualitas pembelajaran. Meningkatkan indikator kinerja kualitas pembelajaran ada pada plafon Merdeka Pembelajaran atau PMM. Nah, ini kan Bapak Ibu Guru. Sekarang tujuan siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Tujuan siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktek pembelajaran. Siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran melibatkan dalam meningkatkan kualitas praktek pembelajaran. Siklus ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga refleksi. Target perilaku Bapak Ibu siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. 1. Menganalisis rapor. Yang kedua, berdiskusi melalui komunitas belajar. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran. Yang keempat, mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan. 5. Melakukan target peningkatan untuk setiap indikator disiplin positif. Tahap pelaksanaan observasi. 1. Pemantuan kinerja, isi dokumennya, persiapan pada kegiatan ini. Guru memilih satu target perilaku yang akan dipelajari. Kemudian guru berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyepakati target perilaku yang ingin dipelajari. Guru juga dapat mengunggah dokumen RPP, bahan ajar, asesmen pembelajaran sesuai dengan kegiatan belajar mengajar. 2. Pelaksanaan observasi oleh atasan. Pemantauan dilakukan oleh kepala sekolah setelah guru mengupload dokumen persiapan. Pada tahap ini kepala sekolah melakukan penilaian sebagai dasar guru mempersiapkan tindak lanjut. 3. Isi dokumen tindak lanjut. Dokumen tindak lanjut bertujuan memberikan panduan kepada guru dalam menentukan upaya perbaikan untuk meningkatkan praktek kinerja. 4. Pelaksanaan tindak lanjut. Pada tahap ini, guru dapat berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyepakati tindak lanjut dan menentukan dukungan atau upaya yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktek kinerja. 5. Isi dokumen refleksi tindak lanjut. Pada tahap guru membahas perubahan dan tantangan sebagai hasil dari tindak lanjut tersebut, serta guru dapat berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengetahui rencana selanjutnya dalam mengembangkan praktek
ada sekarang di depan kami. Nanti Bapak Ibu guru silakan apa yang kelimanya itu yang kita sudah kelanjutan praktek kinerja. Ada kesulitan waktu Bapak Ibu guru silakan bisa ditanyakan kepada kami. Ya, silakan waktu kami silakan kepada Bapak Ibu guru. Silakan bisa bertanya dari observasi yang kita sudah berjalan. Mungkin Bapak Ibu ada kendala atau ada masalah-masalah dari murid atau permasalahan apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan pada saat observasi. Sedikit Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mungkin sharing untuk kendala atau kesulitan yang dia hadapi saat observasi praktek kinerja. Jadi di mana saat itu sudah melakukan diskusi dengan kepala sekolah, namun saat pelaksanaannya saya merasa masih belum bisa mengkondisikan kelas, di mana saat itu pengelompokan yang saya lakukan di dalam kelas itu terlihat belum seluruh siswa berperan aktif. Jadi di sana hanya beberapa anak saja yang aktif, sisanya masih bingung harus melakukan apa. Nah, itu yang menurut saya adalah sebagai kendala atau kesulitan yang saya hadapi saat kegiatan praktik kinerja yang sudah Bapak observasi. Namun setelah melakukan diskusi, saya merencanakan tindak lanjut untuk bagaimana nanti ke depannya praktek selanjutnya itu bisa memberikan peran kepada anak-anak tersebut, sehingga dalam diskusi kelompok tidak ada yang dominan atau yang pasif seperti itu. Namun kita sadari bahwa anak-anak itu kan beragam karakteristiknya. Jadi setiap pembelajaran tentu tidak semua akan sesuai dengan apa yang kita terapkan. Misalnya medianya, ada yang anak yang gaya belajarnya auditori, misalnya kita beri dia media yang visual, mungkin akan kurang menarik bagi mereka. Nah, itu sebagai tantangan ke depannya, sehingga saya akan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar itu untuk menambah lagi metode-metode yang tepat. Yaitu salah satunya di sana saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak bisa, walaupun itu hal yang mungkin tidak mudah ya bagi kita semua, anak-anak yang berbeda-beda itu bagaimana sebaiknya, apa yang harus kita lakukan. Yaitu langkah pertama mungkin kita melakukan yang sudah dilakukan mungkin oleh teman-teman kurikulum Merdeka, itu asesmen awal pembelajaran. Jadi pada saat itu kita bisa memetakan kebutuhan belajar anak. Nah, dari situ nanti kita bisa merancang pembelajaran yang sifatnya nanti pengelompokan yang lebih artinya peran dari anak-anak itu bisa kita berikan sesuai dengan gaya belajar atau minat mereka. Mungkin itu Pak refleksi tindak lanjut yang dapat saya sharing kepada teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain yang punya pengalaman bisa cerita, kita nanti minta solusi dari Bapak Kepala Sekolah apa yang sebaiknya nanti kita terapkan supaya kedepannya pembelajarannya lebih efektif dan bermakna. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bung Ade. Itu luar biasa karena Bung Ade ini sudah langsung dari kekurangan yang ikhlas pada saat observasi itu sudah langsung mengasih solusi dari jalan keluar. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain juga bisa nanti kalau ada masalah-masalah baik itu di bidang studi yang lain, Bapak Ibu juga bisa yang pertama kita mengatasi bagaimana dulu yang pertama itu adalah mengatasi keadaan situasi kelas. Kelas biar bisa kita dalam proses belajar mengajar itu
sedikit tidaknya guru dan murid itu menyambung materinya. Tapi satu dua kadang-kadang kita juga dalam proses pembelajaran satu dua itu pasti anaknya itu pasti ada saja. Tidak mungkin yang berjumlah anak umpamanya 28, kedua 8-nya itu apa yang kita tadi Bu Made bilang, dan kita istilahnya tergantung juga anak itu sendiri. Ya, baik itu dalam penyampaiannya, baik itu di dalam penerapan, istilahnya daya ingat anak itu beda-beda. Maka dari itu disinilah kita perlu nanti bagaimana jalan solusi kita untuk proses belajar mengajar ini dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kita itu tetap harus mengadakan istilahnya sharing dengan teman sejawat, atau bisa kita nanti istilah mengelompokkan anak-anak yang berkategori yang kurang ya, karena ada kalau dulu itu istilahnya dalam proses ada 3 kategori, ada anak yang kurang, ada anak yang sedang, ada anak yang memang IQ-nya luar biasa. Maka dari itu di dalam proses pengelolaan ya dalam programnya itu nanti Bu Made sama teman-teman yang lain ya, mari kita saling istilahnya sharing begitu ya. Di samping sharing kita juga kolaborasi dalam artian saling mengisi satu dengan yang lain atau dengan teman sejawat, atau bisa nanti kita sharing dengan kepala sekolah saya sendiri. Tidak mungkin kepala sekolahnya itu kalau anak yang dari kelas 1 sampai anak kelas 6 itu semua tahu, tak mungkin ya. Dalam proses belajar mengajar ini kalau bisa nanti Bapak Ibu guru yang pertama sesuai dengan aturan tata tertib yang berlaku di sekolah kita, yaitu yang pertama kita itu adalah ada absensi yang keseharian. Sudah itu ada penilaian harian. Sudah itu ada tes sumatif. Artinya setiap sub materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru itu biar ada nanti hasil-hasilnya. Sebatas mana kemampuan anak itu mengikuti pelajaran yang sudah Bapak Ibu sajikan di dalam kelas. Ya, itu dalam keseharian. Maka dari itu nilai ya setiap minggunya itu minimal Bapak Ibu punya nilai 2 atau 3 nilai. Begitu. Ya, untuk bagaimana menilai perkembangan anak dalam proses pembelajaran di kelas. Jika dari dia mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan pada saat observasi, silakan selain Bu Made. Mungkin dari kelas 1 untuk kelas 2 bisa, silakan Ibu Bapak. Biar bisa nanti kita bagaimana untuk nanti jalan keluarnya, bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang seperti kalau Bu Made tadi itu udah luar biasa ya. Yang pertama langsung dia sudah istilahnya mengambil tindak lanjut sudah langsung. Tapi yang Bapak Ibu guru yang lain apakah bisa? Contoh umpamanya kalau di olahraga ya, bagaimana menindaklanjuti anak yang contoh seperti umpamanya kita punya anak yang lainnya kayak pintar. Ya, itu kan sama sekali nggak punya nilai Bapak ya. Nah sekarang bagaimana itu nilainya? Apakah kita Bu Made? Terima kasih atas waktunya Bapak. Izin menyampaikan khusus di kelas 5 saat observasi kemarin memang dapat kendala yang alami ke dalam hampir sama dengan kelas 6 dalam pengelompokan belajar anak kelas. Itu memang saat saat memberikan materi, kemudian memberikan LKPD, beberapa anak
memang mau dia mengerjakan di kelompoknya, dan beberapa anak memang tidak ikut dalam kegiatan diskusi kelompok ya. Mungkin karena kurang pahamnya materi, atau juga mungkin ada beberapa anak yang memang kayak pendiam kayak gitu Bapak. Namun setelah berdiskusi dengan Bapak, sudah ditemukan solusinya, itu hampir sama juga dengan apa yang yang disampaikan oleh Bu Made. Kita perlu memberikan adanya asesmen diagnostik awal. Nah, di mana dengan melakukan asesmen tersebut, jadi yang bisa mengelompokkan mana anak yang memang benar-benar memahami materi yang akan dijelaskan dan mana yang belum, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi antara kelompok A dengan kelompok B. Sebelumnya memang dia sempat melakukan tutor sebaya Bapak, sebelum melakukan solusi yang kita temui ini. Di tutor sebaya itu dia gabung, ada satu anak di dalam kelompok itu yang memang pandai, digabung dengan anak yang memang kurang di kelas. Jadi jika ada anak yang kurang memahami materi yang diberikan terkait LKPD yang diberikan, itu nanti temannya yang menjadi tutor di kelompoknya tersebut. Dia yang menjelaskan nanti apa yang belum dipahami oleh si anak, nanti temannya tersebut yang akan menerapkan LKPD tersebut, materi tersebut. Nah, setelah menemukan solusi ini, dengan diberikannya asesmen diagnostik, kita bisa mengelompokkan anak-anak sehingga pembelajaran diferensiasi ini bisa kita lakukan tanpa harus mengkotakkan anak bahwa si A, si B, si C sampai si D itu sama. Jadi memang harus kita berikan yang mana dia mungkin auditory, kemudian visual. Jadi memang terasa guru itu lebih berat dalam media pembelajarannya, tapi dengan keberagaman itu kita jadi tahu, oh anak ini butuhnya di mana gitu. Jadi dapatlah kita timbal baliknya. Itu sih yang sudah lakukan di kelas. Baik, terima kasih Pak Guru. Jadi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas yang kemarin kita sudah laksanakan, apapun itu yang sudah terjadi, yang jelas yang pertama itu adalah karena kita yang baru, pasti harus ada peningkatan. Masalah nanti kekurangan itu pasti. Ya, apa yang kita sudah jalani, apa yang kita sudah perbuat, itu dilanjutkan. Sudah itu kita juga mencari imbas ke sekolah-sekolah lain. Imbasnya itu bagaimana? Dalam artian begini, jangan semata-mata memandang anak itu tolak ukurnya dapat negeri, bukan itu. Kalau sekarang di dalam dunia pendidikan itu tolak ukurnya itu bagaimana anak itu baik di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat memperlihatkan jati diri. Ya, artinya jati dirinya itu adalah perubahan. Ya, ada perubahan. Biar bisa nanti orang tua yang notabene kemarin dapat saya ajak berbincang-bincang, ya istilahnya baik itu di kelas, istilahnya kalau dikelompokkan pertama kelas atas dengan kelas bawah, ya bagaimana karakter anak itu biar tidak ngomong aja di mulut karakter, tapi pelaksananya di rumah minimal lah. Yang dulunya pelaksananya tidak bangunnya umpamanya jam 7, sekarang bangunnya jam 5. Sudah itu bangunnya jam 6, membantu orang tuanya. Itu yang yang nanti biar ada perubahan anak kita. Begitu juga anak kelas 1, 2, 3 yang dulunya masih makan disuapi oleh orang tuanya, sekarang tidak bisa mandiri, tidak makan. Ya, itu yang kita cari. Kemandirian, tanggung jawab,
sudah itu jati diri. Ya, biar dimanapun kita istilahnya sebagai abdi masyarakat, kita ini adalah sebagai pelayan, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di PMM itu kita laksanakan. Sama kayak saya, Bapak Ibu. Intinya terus terang ya, kalau ada yang PMM kayak begini, kalau kita umpamanya tidak menjalani, kita salah. Tapi kalau kita menjalani, kemungkinan merasa berat. Kenapa berat? Kita harus bisa sekarang memilah-milah waktu, mengatur waktu. Artinya bukan jamnya diputar, enggak. Jam segini harus kita bisa, jam segini kita bisa. Nah, itu dari Tian. Nah, sekali lagi, mungkin Bapak Ibu ada lagi kendala-kendala waktu observasi kita. Mari kita berbincang-bincang bersama. Di sini tujuannya adalah untuk bagaimana pendidikan di sekolah yang nomor 5 Kuta ini bisa secara umum meningkat. Ya, baik itu di dalam teori maupun praktek. Jangan berteori saja tapi prakteknya tidak ada. Lebih baik ya teori sama praktek itu balan lah, seimbang. Ya, itu yang kita inginkan bersama. Ya, mungkin. Oke. Begini Bapak Ibu, memang asesmen awal itu penting sekali. Namun sebelum kita, sekalipun kalau sudah juga kita melaksanakan asesmen, kita harus melaksanakan langkah-langkah. Karena biar bagaimanapun anak yang sudah dikategorikan kayak tadi, dikelompokkan sudah bisa membaca, menulis, anak yang belum, sudah itu anak yang sama sekali terlambat sekali IQ-nya menerima ini harus ada jenjangnya. Tidak mungkin dalam satu kelas itu semua sama bisa baca, nggak mungkin. Ya, disinilah kalau di kelas renang membutuhkan yang betul-betul kesabaran jiwa. Ya, kalau jadi guru kelas 1 itu tidak susah, nggak gampang. Susahnya luar biasa. Ya, kalau dibilang mampu yang masih mampu, bilang harus istilahnya bagaimana karakter anak itu biar bisa kita menjiwai. Nah, maka dari itu nanti Bu Ayu ya Karima, nanti penggantinya Bu Yuni, nah tolong mulai kita harus nanti kalau kalau bisa lagi masing-masing karakter anak itu dari 28 itu kita tahu di kelas 1. Oke, sama kayak Pilipo itu. Kalau Pilipo itu sudah bisa ada digabung, sebetulnya dia itu harus satu guru, dia ngurus dua kan besar. Tapi yang dua ngurus satu besar kan lain-lain tercecer. Nah ini susahnya kalau kita. Ya, Anika dari Tian, nanti sambil jalan, mari kita berbuat bersama. Ya, kekurangan kita, mari kita saling mengisi, ya, biar SD nomor 5 Kuta ini kedepannya bisa kita sedikit tidaknya di mata masyarakat mendapat citra yang lebih baik lagi. Oke, bagaimana teknis kita? Yang jelas kalau kita sudah saling asuh apa ada, mari kita bersama, ya, pokoknya keterbukaan kita pasti akan satu mendapatkan rezeki, yang kedua kita keselamatan diri kita masing-masing biar kita sehat walafiat. Ya, jangan membohongi diri kita sendiri. Sampun, ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri sekali lagi, ya, tadi apa yang saya bilang, ya, kalau bisa nanti untuk peningkatan masing-masing karir kita sendiri, yang karir yang lain yang bisa